Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian katanya paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan nge-review. Kemarin sebenarnya kita itu lagi ke Thailand. Oh sibuk, kayaknya 2 minggu kita absen ya? Seminggu apa 2 minggu sih? Terasa 2 minggu, karena kan lama sih tragedi emang. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh niatnya jadi gini ya. Kita mohon maaf pertama kita nggak live minggu lalu, ya kan? Niatnya di Thailand kita pengen live dan kata-katain Apple di tempat tuh. Pengennya gitu lah, kayak ada Apple kita kata-katain gitu kan. Tragedi. Ada tragedi ya. Jadi tidak bisa disebutkan ada tragedinya ya. Emang Apple tuh nggak bisa disela. Nggak bisa disela, nggak bisa. Langsung kasih tragedi. Tadi kita tuh mau keren loh, mau efek, mau kayak kita live langsung di Apple Store. Wah, ternyata tidak bisa. Nggak bisa. Susah ya. Semoga aja nanti lah bisa kalau ada waktu. Iya, kalau ada waktunya. Cuman yang jelas sih, ketika kita melihat Apple Store di Thailand, kayaknya di Indonesia bisa nggak sih harusnya? Wah, buka orang Thailand mirip sama kita, coy. Bener. Lu tau nggak sih itu satu hal yang gue suka dari Apple Store itu, momen beli Apple itu sebenarnya tuh bisa narik turis dari luar. Betul sekali. Yang kena imbasnya ternyata rakyat-rakyat sampingnya. Bener. Tuk-tuk, ya kan? Tukang jajanan, makanan rakyat, spa. Hotel, rusak. Nah, tapi itu guys, bener. Soalnya pas kita pick up orang Thailand jarang yang pick up. Betul. Mungkin dia punya tempatnya masing-masing. Turis ke sini tuh ke Bangkok gitu. Jadi, gila lu. Masa sih nggak masuk Indonesia gitu? Harusnya Kemenpar bisa tuh. Kemenpar masukin mah, bukan ya? Enggak, pariwisata dukung. Oh, mendukung ya. Jadi ada powernya gitu. Benar. Oke, kita lanjut ya. Ya soal Apple ini akan kita bahas nanti lebih lanjut lah ya. Benar. Gitu. Lalu untuk yang info selanjutnya adalah kita tadi baru dari Legion. Oh iya. Yes, Lenovo Legion tiba-tiba mengeluarkan tablet 8,8 inch gitu. Ya, ini tuh menjawab karena kemarin kan gue selalu berpikir kenapa yang compact ini nggak pernah ada yang kenceng gitu. Iya, satu itu. Sekompact-compactnya itu terakhir Oppo, gue lupa. Oppo Pad SE itu kan ya? kecil tuh. Tapi nggak kecil banget sebenarnya. Ya 9 incian lah ya. Iya, 10 malah, 10-11 gitu. Iya. Itu pun pakai 685 kan. Nah, ini tuh lu punya opsi yang namanya. yang kecil ini Redmi Pad SE 78. Enggak, 87. Iya, 87. Cuman kan pakai G81 bang. Iya, maksud gua kenapa tidak ada tablet yang kecil gitu, yang sesuai dengan sumuran kita milenial tapi kenceng gitu. Nah ini si Lenovo nih. Dan jangan salah sangka ya, untuk Legion itu bukan cuma game doang ternyata. Karena dia banyak kegunaannya juga, misalnya outputnya, display output bisa gitu. Tablet itu dia Lenovo sih. Lenovo itu lawannya Samsung gitu. Cukup visioner sih. Betul. Tapi emang sebenarnya Lenovo sebelum masuk ke Indo tuh sering banget tuh jadi bahan bicaraan. Apalagi kalau kita lihat tuh si ada review sering tuh dia beli buat ngetes-ngetesin. Memang bagus kan? Sayang nggak masuk Indo. Kaget aja, nggak ada masalah mah dari. Emang nggak ada, cuman itu dia. Gue paling demen kalau dia bahas itu. Iya, soalnya. Karena kayak anjing juga nih Lenovo punya tablet nggak dijual nih gitu. Tapi akhirnya udah ada nih. Enggak, bahkan Legion tuh dari sampai handphonenya juga orang kepo. Karena kan Legion itu terkenal kenceng kan. Oh iya, itu juga. Jadi mungkin orang kayak kepo, kayak mungkin kalau Asus ROG gitu, ROG bikin HP udah ada ya. Enggak, ini sih emang lawan utamanya si Lenovo, Asus sih. Kalau dia masukin HP, tapi udah berhenti setahu gua deh. Pertanyaannya jadi gini nih, di harga yang sama kan, ini tuh harga 8, bahkan lebih murah gitu. Mendingan beli ROG 9 FE terus pakein ini yang gripnya atau beli itu ya, kepo juga gue ya. Tapi layar gedean si Legion sih sebenarnya. Bener. Kayak compact tapi gede gitu. Walaupun beda ini ya tipe ya, tapi sebenarnya enakan tablet sih. Tapi sebenarnya gue juga kaget 8,8 tuh enak banget buat main game. Ternyata pas ya. Iya. Iya, jadi mempertanyakan gitu. Itu jadi gue tadi ngobrol juga sama Nerd Review, itu sebenarnya jadi kayak PC handheld sebenarnya. Iya, tapi saya Android only kan. Android itu. Tapi gue nggak tahu sih. Ada salah satu slide yang mereka tunjukin si Motorola, si Lenovo ini dia itu bisa digunakan sebagai Xbox game, pokoknya emulasinya. Bukan emulasi game ini kali, game cloud kali. Bisa jadi kayak gitu, tapi kan jatuhnya tetap aja lu bisa main PC jadinya kan. Bisa main GTA gitu. Nah itu gue belum ngerti deh sistemnya kayak gimana. Gue tetap menunggu yang kita coba waktu itu GT6 Pro, GT7 Pro ya. GT7 Pro. GT6 Pro apa GT7 Pro sih yang si Realme? Iya, Realme yang kita pakai. Yang ada yang main game ini ya. Itu sih main lokal itu sih. GT8 ya, harusnya ada update lagi. Sama-sama Gameser lah kita di. Bener.
Tapi ya Lenovo ini keren ya, 8,8 inci, 8 Gen 3, betul. 7 juta, haptic feedback, iya, ADP. Wah. Tadi gua kan ada bikin konten kita kan, ya nggak banyak info karena ya susah juga kan. Ya. Kita mungkin akan review sih ntar. Itu gitu. Ya lu kalau sekarang punya duit lu beli dah. Lu beli sumpah kalau lu nyari. Atau nunggu review dulu gak sih? Takutnya soalnya gue denger tadi ada yang komen, bang katanya ada mistouch gitu. Terus tadi juga ada kabar burung panas katanya. 10.000 per chamber, nggak tahu sih. 8 Gen 3 kan sejauh kita tes enggak. Untuk di handphone bagus ya. Di handphone bagus dan dia vapor chambernya gede nih. Betul. 10.000. Betul. Itu goblok banget. setengah ini kan. Realme GT7 itu 7.000. Betul. Nah, ini 10.000 lebih gede. Di form factor lebih gede juga. Kacau gitu. Kita akan membahas sebuah fenomenal yang terjadi terakhir di internet, yaitu soal Ice Universe. Waduh, tumben sekali. Jadi adalah sebuah kreator yang nge-spill Ice Universe ini ya semua orang harusnya kalau orang coba dijelaskan dulu Ice Universe siapa? Ice Universe adalah leaker di luar negeri gitu yang katanya punya power untuk sampai menghilangkan pen Samsung di. Wah, gitu. Emang iya pen Samsung hilang? Iya, katanya gara-gara dia. Cuman ternyata ya gitu. Jadi ada yang nge-leak sebuah akun, gue lupa namanya. Dia ini bilang, gue tuh kesal sama si Ice Universe karena dia tuh suka bagus-bagusin Samsung di awal, tapi jualan dari linknya. Oh nyari untung, ya. Cuman gak lama kemudian dikata-katain tuh fans Samsung gitu. Jadi kayak kenapa sih lu begini? Sebenarnya pas gue baca-baca ulang, ternyata ini tuh lebih ke fans Samsung baper di HP dikatain. Gimana sih? Nggak jauh beda sama di sini ya? Nggak jauh beda gitu. Seperti fans edition gitu. Tersedia di 8 GB RAM saja. Enggak 8 GB doang sih. Ada 825 gitu. Iya. Ya maksud gua gitu, tapi ternyata pas gua baca-baca gak penting juga. Jadi walaupun emang gini ya. Jadi ketika kita review itu kenapa kita bilang suatu hal itu bagus gitu, karena di saat itu launching tidak ada pembedanya. Misal kalau Reno 14 ini launching tidak ada V60. Iya, belum launching, belum ada Realme, belum ada Realme, belum ada Poco gitu. Iya. Bagus-bagus aja. Bagus karena nggak ada pembanding. Iya, setelah keluar Vivo V60 ternyata bagusan Reno tetap. Masih. Lu parah banget. Bagus V60. V60 bagus anjir lu, gila lu gitu. Gak, maksud gua ya jadi kayak dianggap lu cuma cari untung doang, sebenarnya enggak sih. Itu kan lebih ke kritik ya. Yes, sangat wajar lah. Iya, memang gitu. Dan Ice Universe ini adalah user handphone flagship beneran gitu. Dan menurut gua sih nggak bela-belain siapapun di sini. Cuman ketika handphone lu dikritik ya udah terima aja. Emang jangan-jangan jelek gitu. Ya kalau jelek ya mau gimana sebenarnya? Iya. Ya anggap aja nih orang pada suka sama iPhone. Iya. Nanti ada Vivo X300. Pasti kalah. Di sekarang nih nggak ada Vivo, ini bagus gitu kan? iPhone 17 aja nih harga 17 juta dengan mindset uang aja ya. Berarti kan dia kayak harganya X200 Pro. Ya nggak mungkin menang iPhone. Benar. Gak akan mungkin. Cuman ya udah. Gitu tapi ya. Lucu ya kayak begini tuh. Jadi tapi ini orang kayak di trash back gitu dari awal launching barang sampai dibilang propagandis gitu-gitulah. Jadi endingnya si akun ini tuh bikin surat terbuka untuk Samsung. Isinya katanya berhenti terlalu bergantung pada Snapdragon gitu ya dan Google. Susah bro. Fans edition. Masalahnya Samsung nggak bergantung sama Google bergantung sama Samsung. Betul, gak, bukan gitu. Menurut gue sih agak aneh sih untuk kenapa lu, maksudnya gimana sih untuk tidak bergantung dengan Google tuh gimana? AI-nya kah atau apanya nih? Apa Android-nya kah? Gue nggak ngerti juga. Mungkin sih, cuman ya itu menurut gue Google deh bergantung sama Samsung sih. Kalau menurut gue sih Snapdragon-nya mungkin bisa ya, karena gue rasa emang Samsung lebih baik untuk develop Exynos. Dan potensi Exynos sudah semakin bagus. Betul. Flip itu oke tuh. Lalu ada juga nih yang kedua nih poinnya ya, kebalikan Exynos sebagai hardware inti katanya, jadi kayak sebagai chipset inti gitu. Utamanya. Lalu perkuat identitas Samsung sendiri, bukan meniru Apple atau brand. Soalnya sejauh ini sih untuk Samsung sih dia nggak pernah niru Apple sih. Niru Apple di bagian apa ya? Paling nggak ada sih. Maksudnya ya pasti ada teknologi yang ini kan translate ke Samsung, tapi nggak plek-ketiplek. Layar Apple aja dari Samsung gitulah. Maksud gue ya udah lah ya. Bagi-bagi teknologi kan. Betul. Terus ya udah gitu. Habis itu fokus sama optimasi software. Terus jangan libatkan komunitas melalui design for Galaxy gitu, biar developer ini One UI. Jadi kayak fansnya ini tuh pengen developernya kerja gitu loh, kayak kerja dong. Iya gitu. Karena emang suka nggak suka, Ice Universe itu salah satu yang meramaikan
ngomongin ini buka aplikasi. Oh, yang dia ini nggak terima juga, katanya itu emang bener dia yang bikin. Iya gue lihat tadi. Lu kalau tahu tuh ada yang buka aplikasi buka tutup. Itu fungsinya tuh sebenarnya untuk ngelihat apa namanya kayak animasinya gitu loh. Animasi terus running backgroundnya juga. Betul, kan gitu. Jadi kayak apa namanya soal ketahanan UI dan OS-nya. Jadi ya banyaklah hal yang bisa dibuktikan dengan cara buka-buka gitu doang. Bener. Dan biasanya sejauh ini ColorOS yang paling oke, ColorOS Apple gitu-gitu, Samsung sih. Lu mending cek deh di Instagram, di Instagram Bitret ya. Lalu yang terakhir menurut gue sih ya nggak usah baper-baper banget lah ya. Menurut gue ketika lu membeli sesuatu barang karena melihat review gitu, terus tiba-tiba ternyata HP-nya nggak lebih baik daripada HP lain, ya. Ya udah nabung lagi. Iya. Lagian dia suka banget, dia tuh kayak pada nggak terima gitu. Kamera Samsung dibilang jelek pada nggak terima gitu. Bener lagi, emang jelek. Iya, kalau dibanding dengan Android yang lain, abis emang. Woi, dia paling jelek menurut gue sekarang sih. Iya. Samsung sih mesti goyang. Iya, mesti ya makanya mereka tuh memperkuat software gitu. Karena dia udah sulit untuk ngejar di kamera, kecuali video ya. Kalau video itu masih perdebatan. Samsung tuh bisa. Ya dia punya sensornya. Iya sih. Tapi dia nggak mau make. Ini dilarang nih sama yang bikin sensornya dia nih emang. Oh, konspirasi ya. Konspirasi lagi nih kita buat. Iya, tapi menurut lu gimana ketika fenomena ini tuh ada nggak? Maksud lu kayak di Indonesia nggak sih? Jadi kayak ngeliat review bagus tuh tiba-tiba jelek, reviewernya salah gitu. Pasti banyak sih. Kayak fenomena menuhankan sebuah brand tuh pasti selalu ada dimanapun nih. Iya. Kayak emang sih kayak lu punya barang, apalagi kayak gini kan kayak lu beli mobil gitu deh. Ini sih pasti bakalan ada. Kan udah lama sebenarnya review kan. Gue pengen nanya aja sih sebenarnya intermezzo aja. Lu pernah gak sih kayak lu nge-review barang nih bagus banget di tangan lu nih. Bias dari gua. Iya, tiba-tiba sampai orang beli gitu kan. Kan namanya juga influencer kan. Orang beli ternyata nggak sesuai pikirannya gitu. Dan dia marah-marah ke lu, pernah gak? Pernah sih gue kayak gitu. Kayak ya itu dia sih. Kadang kan hal yang nggak penting kita suka, tapi buat orang-orang itu nggak penting gitu. Jadinya mereka tuh komplain ke kita, nih biasa aja bang gitu. Iya, ya udah gitu. Tapi emang awal-awal sih gue juga jadi kayak, apa gue salah ya gitu. Karena kayak anak baru gitu. Iya, cuman lama-lama kan, ya ini kan pilihan kita. Emang subjektif penilaian untuk review sih. Ya itulah. Lalu kalau bisa bijak lah sebelum beli lah, daripada lu marah-marah begini kan. Katanya gara-gara gue udah beli nih, gue udah beli di link lu kok lu ngata-katain lagi. Ya bebas lah. Kenapa nggak boleh? Ya kan pasti ada kurangnya. Iya, malah justru kalau nggak ada kurangnya aneh ya kan. Udah lah ya, ada lagi yang aneh nih. Gue udah mandi banyak banget, cuma masih ada biang keringet. Gimana solusinya? Ayo bang. Oh ini Caladin Zinc Oxide Diamond HCl. Ini adalah Caladin Lotion, mengobati gatal karena biang keringat, udara panas, gigitan serangga, juga berfungsi sebagai anti alergi, antiseptik, dan juga penyejuk kulit. Punya gue tuh. Siapa yang ngomong? Oh, ini adalah Caladin Lotion. Ketika kamu memiliki banyak sekali biang keringat, pakailah ini. Aku akan mencontohkannya di. Emang boleh kalau kulitnya beres? Gak apa-apa. Nih, tuh aku coba langsung ya. Nih. Wah, kulitku jadi tidak ada bedanya, lebih basah doang. Karena kan gak gatel. Oh, gatel ya, berarti belum gatel ya. Tapi ini pilihan Caladin Lotion original, pilihan keluarga Indonesia. Mana tadi sampai mana? Oh, kita mulai dari ini dulu, Xiaomi dulu lah ya. Oh, Xiaomi aja. Iya, Xiaomi dulu ya. Xiaomi 15T ini sudah muncul ya. Di global nih. Di globalnya, dan katanya Bung Andi ya, selaku bosnya 30 September gitu. Oh, berarti so far akhir bulan 15T di hilang ya. Ini. Oh iya ini. Ya ini. Nah, gue pengen ngomongin nih. Menurut lu gimana desainnya Ayo di. Desainnya masih jadi kompor tapi lebih better sih. Enggak kan kalau kemarin tuh kayak kompor parah ya. Kalau ini lebih ke dia kompornya dikecilin gitu. Bukan kompornya dikecilin soalnya udah mendidih gitu, ya kan. Siapa tahu mau ganti lagi. Betul. Gitu. Tapi surprisingly ternyata ini tuh menjadi kompornya dia ini akan menjadi banyak brand lain juga loh. Bener sih. Iya, salah satunya Realme dan Oppo. Oppo itu kabarnya untuk Find X9 doang. Dia bakal begini nih. Ini oke sih, surprisingly oke sih desainnya. Bagus ini, maksud gue yang lebih sukanya dia lebih boxy sih. Cuman memang boxy-nya ini terlihat biasa aja karena polos gitu kan. Karena ya desain utamanya itu di bagian kameranya. Kita kalau ngomongin desain ini dari sampingnya frame plastik ya. Plastik ya. Belum se F7. Mungkin ini kali ya karena ini kameranya super. Pro juga nggak sih?
Pro gue belum megang Pro. Iya sih Pro gue belum megang juga. Kepo sih Pro, apa ntar bahas juga ya. Ya udah. Nah ini untuk desainnya sendiri untuk 15T ini ya sebenarnya sih simpel banget ya. Dan dia tuh hampir tidak ada kayak aksen-aksen aneh-aneh sih. Satu tone warna ya udah gitu. Udah simpel. Walaupun komplain gue masih sama. Casingnya Xiaomi ini bukan terlalu berlebihan, terlalu ngasal menurut gua. Yang abu-abu. Casingnya iya abu-abu banget gitu, jadi jelek banget. Kenapa dia nggak coba? Vivo ya. Oppo dikasih clear case dia kan. Oppo clear case kan kalau Vivo ngikutin warnanya. Emang iya ya? Iya, yang V60 tuh biru-biru, iya, bagus jadinya. Iya, kenapa nggak begitu ya? Dia tuh kayak seolah-olah tuh. Ini ada casingnya ya, dipakai dia 1.000 ya udah gitu. Langsung dia aja. Masih ada nih gitu, sayang banget. Tapi seenggaknya nggak apa lah, abu-abu jadi nggak gampang kuning gitu kan. Untuk harganya juga di sini, ini adalah segini ya harga ya. Untuk 15T itu 649 ya. Iya, alias 10 juta. Nah, yang harus lo tahu soal harganya, jangan sampai kemakan hoax. Harganya itu di Indonesia sudah pasti berbeda. Kita harus berharap harganya tetap sama. Harus berharap. Iya. Kemarin berapa sih yang 14T? Di 7 jutaan Eropanya. ya? Enggak, di Indo. Di Indo itu 7 jutaan 6 juta. 6 juta ya? 6 juta 7 juta, 6,7 sih ingat gua. Bukannya 699 ya? 6,7 early bird 6,7. Iya. Iya masih oke lah. Masih oke. Iya. Pro-nya itu kan 999 iya. ya? Lalu untuk kamera sendiri gimana di? Iya, gue sih juga menyayangkan ya. Kenapa dia optikalnya tuh di 2, nggak nyambung kayak terlalu basi gitu. Tapi ya sebenarnya kalau lihat hasilnya bagus sih. Thanks to Ska juga ya yang udah nyobain yang handphone. udah foto ini gila. Nih ya, total foto yang diambil sama handphone ini saat kita yaitu Ska Vito ya diundang kemana? Sumba. Total fotonya gue hitung 3.000. 3.000 foto. Serius lu? Betul. Gue belum cek tuh. 3.000 foto di hasil ini dan mostly fotonya bagus. Itu udah auto bagus ya. Artinya apa? Leica di 15T, ini gue nggak jualan ya. Nggak. Ini kita nggak dibayar. Xiaomi. Nah, daripada percaya nggak dibayar. Iya. Nih, ini Leica di Xiaomi di T series lagi-lagi belum pernah mengecewakan gitu. Benar. Saking tidak pernah mengecewakan ya, makanya yang dikritik adalah desain. Mungkin betul ya. Gak? Karena kameranya sebenarnya fine-fine aja. Jujur sebenarnya contoh Xiaomi 14T kemarin. Lawannya gue pikir akan jadi V50. V50 downgrade parah. Oh iya, ya tanggung kan? Banget tuh jadinya. Iya kan V40 bindeng. Maksud gue gak banyak perubahan. Belakangnya Oppo Reno 13. Kacau. Ya kan? Jadi dengan harga yang dan dedikasi gitu. Jadi kayak 14T kemarin tuh saking gak ada lawannya jadi kayak diserang kompor. Cuman kita kalau pakai fotonya bagus-bagus aja. Bagus sih. Cuman emang seenggaknya sih masih ada tele lah. Betul. Tapi walaupun emang kali 2 itu jatuhnya kayak bohong. Di sekarang ini kayak kelihatan bohong ya. Kayak bohong. Kayak sensor zoom aja. Kalau dia nggak pengen 3, 2,7 lah biar bedanya gitu kan. Kayak dimajuin lah gitu loh. Iya, kali 1 kali 2 itu kan kayak ini kayak apa sih namanya digital. Digital gitu. Gak ngaruh. 1 ke 2 itu walaupun in-sensor zoom itu masih bagus. Jadi kayak kenapa lo harus yang ini? Padahal dari spek oke loh. Misalkan nih kalau dia itu pakai 50 enggak dari kameranya. Oh. Kan kameranya utama itu 50. Iya. Dibikin sensor zoom, dibikin 2 kali, telenya dibikin dari 3 kan harusnya bisa ya, cuman ya ke lensanya lagi sih. Iya, gitu. Biasanya kayak permainan angka-angkanya gitu cuman loh. Tapi kalau menurut gua so far sejauh ini Xiaomi 15T ini masih worth it sih. Oke. Yang paling menarik sih sebenarnya Pro-nya sih ya. Iya, Pro-nya sih bagus. Dia ini Pro-nya itu pakai 3 nanometer, Pak. Pro-nya kan 9400 plus iya, kan. Itu pakai 3 nanometer anjir. Itu baru flagship ya. Kayak aneh juga, kayak baik banget. Jadi untuk seri ini kemungkinan mungkin nggak akan naik harganya, tapi seri Pro kalau naik 1 juta sih jangan ngamuk. Bisa. Jangan ngamuk sih menurut gua. Bisa. Iya, karena itu udah 3 nanometer tuh. Benar. Dengan kamera yang oke. Dan apa? Gue gak kaget sih. Gue pikirin gue liat videonya di KD itu yang ngomongin soal 10 big lock. Iya, gue pikir di Pro doang. Katanya sih di sini ada nih. Ini gue belum sempat buka soalnya handphone ini. Kita buka. Di bagian videonya Pro-nya itu bisa 4K 60 pakai LUT juga. Oh, Pro ada video. Oh iya benar. Iya kan? LUT-nya di mana, Cek? LUT-nya ada lah pokoknya. Cuman kayak di settingannya itu deh untuk ganti ininya. Oh, ada LUT gitu ya katanya ya. Iya, ini menarik sih. Dan nanti lu langsung LUT lu kayak lu pakai Black Magic. Iya, maksudnya LUT itu LUT-nya? Iya, lock bisa lock. Ada lock dan itu lu kayak, bisa langsung pakai LUT-nya. Iya,
Jadi kayak ada lock itu tuh kayak ngewarnain lah ya, ngewarnain pokoknya sesuka hati kita lah gitu, bukan ya informasi lebih banyak lah. Iya. Jadi warnanya agak pucat gitu. Agak pucat, untuk tapi bisa degrading lebih oke. Degrading lebih oke gitu ya. Bener. Nah itulah kira-kira dari Xiaomi 15T, lagi-lagi T series Xiaomi tidak mengecewakan ya. Ya tunggu aja launchingnya. Tunggu aja review dari kita, kalau bisa belinya di link kita. Gila dong, masa nggak beli dari link kita sih di? Tega banget sih. Kayak parah banget ya. Tapi ya hal yang gue mau tambahin lagi sebenarnya dari ini nih, ya sebenarnya ini memang Leica-nya sih oke ya. Leica-nya tuh dia bisa tetap konsisten dan juga dia ada upgrade di bagian AISP. Nih kalau nggak percaya nih gue foto langsung, oke, biar nunjukin kalau dia foto asal aja tuh hasilnya tuh lebih dramatis gitu. Foto. Leica Authentic itu warna yang lu mesti dicobain sih kalau punya. Leica, iya kalau lu beli saran gue untuk Authentic aja sih. Authentic untuk yang apa namanya kayak lu lagi di daerah gitu, bukan daerah sih. Saya kayak lagi street fotografi, foto di pinggir jalan, atau abang-abang jalan gitu-gitu, lu pakai Authentic. Tapi kalau misalnya mau yang lebih cerah, ada foto muka, misalnya gue Vibrant aja. Gitu. Bener, Vibrant. Kalau foto biasa lah gitu ya, kayak buat sharing internet ya. Vibrant aja cukup sebenarnya. Iya, atau kalau lu mau foto genjutsu, belilah Oppo Reno 14. Udah gitu aja sih paling, dan ada HyperOS 3 yang akan ready di Oktober 2025 ya. Ntar ya. Ya kemarin kita udah ngomongin deh apa namanya kayak. Iya, jadi belum ready ya di 15T, belum ada 13. Belum ada HyperOS 13 ya. HyperOS 3. Iya, jadi kalau lu nanya, "Bang, udah ada HyperOS 3 belum di global?" Belum. Kayaknya sih ngikutin nungguin flagshipnya ya. Iya kayaknya, karena memang nggak mungkin lah, malu gak sih HyperOS gitu keluarnya di yang bawah dulu gitu. Iya, sama kayak Vivo. Kira-kira kan, begitulah ya untuk dari Xiaomi 15T beritanya, dan juga ada berita dari Realme. Realme yang sebentar lagi, nggak sebentar lagi sih, bulan depan kayaknya. Iya, bulan depan atau kayak awal bulan depan itu. Awal bulan depan atau ya tunggu aja waktunya lah ya. Ini kira-kira penampakan dari Realme 15 Pro. 15 Pro ya ini. Ya, dari desainnya sih cakep gitu, dan tipis juga. Banget. Dan ini baterainya 7000 gitu. 80 watt. Betul. Charging. Walaupun kita ngomong walaupun. Boleh dong. Boleh dong ngomong walaupun dong. Boleh. Kemungkinan Realme ini hilang arah lagi menurut gua. Jelas, lu bisa lihat di webnya, bukan kemungkinan sebenarnya. Ya kemungkinan dulu lah. Ya maksudnya gimana ya? Kalau lu buka webnya Realme, lu lihat tagline-nya 4K 60 gitu. Iya, 4K 60. Kenapa nggak gaming lagi? Iya. Kenapa nggak gaming gitu ya? Padahal kemarin gaming tuh Realme 14 ya. Iya, 14 gaming. Oke tuh. Bagus banget. Nggak bagus banget sih maksudnya. Maksudnya buat di harga segitu, bukan di harga, di level mid range. Betul. Dia menarik, tapi sayang harganya agak mahal. Iya. Jadinya 4K 60. Yes. Ya, sebenarnya bagus juga sih. Tapi ya itu aja, sebenarnya tuh dia kayaknya ngeledek Vivo nggak sih? Karena Vivo V60 kan nggak bisa 4K 60. Iya. Ultra wide ya kita ngomongin ya. Iya. Dia tuh bagus, cuman identitasnya aja kemana-mana gitu. Kayak iya kalau beli HP ini ya, gue tau ya. Kalau lu kena genjutsu beli HP Realme number atau Reno number, sebenarnya tuh gak apa-apa. Cuman lu akan merasa tidak worth it gitu. Ketika lu lihat review nih, lu di harga, kalau misalnya harganya sama kayak tahun lalu, ada 15T guys. Iya. Kalau misalnya sama harganya, ya kan? Kalau nggak sama lebih tinggi lagi, mendingan gue beli GT, ya kan? Bener. Udah sih, gue penasaran aja harganya berapa. Tapi memang sih dari baterainya ini keren sih, 7000, tipis banget. Kalau nggak salah 779 mili. Iya, dan Realme kan kita kan udah cobain juga tuh yang 15.000 Yamaha di tipis kan. Memang dia kayaknya memang pro banget untuk bikin HP gitu. Bener sih. Ngomongin density yang lebih kecil jadi kayak lebih tipis tapi banyak baterainya. Oke, kita lanjut lagi ke yang lebih kocak, yaitu V60 Lite. V60 Lite ini coming soon ya. Ini udah confirm banget tuh lihat Instagramnya Vivo. Iya. Udah bakal muncul. Ya, V60 Lite ini agak kocak karena setelah kita lihat-lihat, V60 Lite itu memakai UFS 3.1. Iya. Sementara V60 memakai UFS 2. Ini agak lucu nih. Iya, inilah yang disebut dengan logika terbalik. Ya, gue juga bingung kenapa nih Vivo ya untuk UFS mungkin nggak begitu ngaruh, cuman aneh aja gitu. Benar. Banyak hal-hal tuh yang di highlight itu suka kebalik-balik. Misal Y400 kemarin yang gak habis-habis ya kan, ada One Piece. Coba siapa yang peduli sama One Piece? Betul dong, gak ada yang peduli dong, ya kan? Ini tiba-tiba muncul nih V60 Lite, gue liat UFS 3, gue tuh
Lah, kok ya PS3? Ya, tapi yang masuk benar 5G. Iya. 4G, 5G. Kemungkinan kita nggak tahu. Maksudnya tapi sebenarnya bisa sih, dia itu menengahkan harga yang V60. V60 itu harga berapa kalau nggak salah? 7 juta. Start from 7 juta. 6,5 ya? 69. Iya. Berarti dia bisa di 6 juta. 6 juta udah salah aja. 6 juta udah salah. Kalau misalnya V60 harganya nyentuh 6 juta. Saran gua enggak usah beli. Sih ya. Gak usah beli. 5 jutaan deh, 5 jutaan masih mending. Iya. Kayak Redmi jadinya kan. Iya. Karena menurut gua enggak, seri Lite ini agak tricky. Maksudnya lu memang dapat V series gitu, cuman enggak full gitu. Tapi gimana 1300 oke lah. Walaupun desainnya sama sih emang kayak V60 gue lihat. Lebih ke S30. Iya, kan? karena emang warnanya beda soal kebang. Oh iya. S30 kenapa gak masuk ya? Goblok banget ya. Kemarin kita nih, ini gue cerita lagi deh soal Vivo ya. Kemarin kita ke Thailand ngeliat ada X200 FE. Iya. Dia punya namanya klasik negatif guys. Untuk fotonya bagus banget. Lalu ada namanya S30 juga, S30 Pro Mini. Bagus banget. Pertanyaannya cuma satu, kenapa dua handphone monster ini tidak dimasukkan oleh Vivo Indonesia? Gitu, aneh. Kasihan banget Vivo Indonesia. Y400. One Piece, jualan One Piece dia aja. Hah? Raja bajak laut lo? Aneh. Ya terus sekarang V60 Lite. V60 Lite mungkin untuk ngisi kali ya. Ngisi kekosongan. Kan abis dari Y400 mana Ger? Iya, soalnya nggak jualan. Gue jualan anjing. Jualan. Jadi dia butuh apa? Biar ada barang gitu. V60 yang murah. Iya, V60 terjangkau. Jangan murah. Terjangkau ya. Karena nggak murah, gue yakin. Untuk V50 Lite itu nih, berkaca dari V50 Lite kemarin, seingat gue harganya itu minimal yang 4G-nya itu bisa nyampe 4 juta di. Seingat gue. Ya udah, berarti itu 5 juta yang 5G-nya. Dem ya bro. Pakai 7.300 ya? Ya. Sementara Tecno Pro Camon itu muncul lagi di permukaan nih. Betul. Mulai digoreng lagi sama Tecno nih. Iya. Lu kalau perhatiin Tecno, tiba-tiba dia mulai goreng untuk Camon lagi di 7.300 dengan kamera yang fine. Berarti dia 3 jutaan ya? Betul. Ini Vivo. Dapat original OS ntar. Oh iya, origin. Udah ada kan global tuh. Iya, dan global udah ada ya originnya ya. Kita lihat ya. Semoga kita bisa icip-icip. Icip-icip lah, penasaran gak sih? Gitu. Cuman ya gue sih masih semangat lah untuk V60 Lite ini lah. Kalau lu nggak tahu ya, ngomongin OS Cina dan global itu sangat jauh sekali. Nih, HP Xiaomi 15 Ultra saya dibanding saya punya Alvin punya Cina, kameranya beda pak. Itu. Karena bukan hardware-nya beda, tapi lebih ke update-nya lebih jauh punya si Alvin. Iya. Anjing, kayaknya nih kenapa kita di Indonesia sih? Bikin HP kayak orang gede gitu ya. Nih ada kan Dido OS. Cobain kali ya. Beli. Aduh, gue malas ngechat lagi ya. Yaudah, beli kali ya, cobain ya. Sengaja. Tapi takutnya kalau Guys, Advan yang bagus handphonenya apa sih? Iya. Coba deh kasih tahu dari komen deh. Iya. Ntar kita beli. Emang ada X2, X1 ya paling ya, X1. X1 ya. Emang udah ada leak. Itu HP masa ada leaknya? Apa? Advan X2 ada leaknya. Ada leak. Ada di GSM Arena ya. Pas lu lihat leaknya pasti namanya itu ya. Ayo itu ya. Itu mah orang itunya ngupload anjir, biar ada yang bahas. Ada leak ya Advan brengsek. Leak Advan enggak tuh? Apa? Oh, bukannya DDoS tapi IDOS. Hah? Bukannya Dido. Guys, yang punya Advan coba kasih tahu dong, IDOS apa Dido? Seinget gua Dido. Advan-nya lagi ini, Cuk, lagi ke device lah website-nya. Oh iya. Pas gua buka link gacor aja. Oh iya anjing. Advan lagi kena hack, link gacor aja. Brengsek. Di kita mah gak ada masalah Pak Advan ya. Tapi lucu aja ya. Iya. Ini tadi yang ngomong IDOS tuh brengsek tuh jadi searching kan. Tadi kita gak tahu nih. Tiba-tiba tahu nih. Wah, gawat banget nih. Itel, kita balik ke Itel. Ini juga menarik ya. Dia pakai Unisoc T7300. Sebenarnya ini adalah 8000 series yang di 4G kan gitu. 8.000, oh ya 8.000. Ada yang 8000 di 4G kan gitu. Jadi nggak jauh beda. Nah, masalahnya adalah dia ini katanya diklaim sebagai 4G tercepat saat ini. Iya benar. Iya.
Tapi masalahnya dia itu dites pakai Antutu 11. Ketika Antutu 11 tuh entah kenapa langsung naik skornya. Naik semua skornya. Tapi emang bagus sih dari skor Antutunya kan kita tes juga. Videonya belum tayang cuman ya. Dia tuh udah setara G99 lah ya, di atasnya malah. Di atas. Jadi udah cukup oke, stabil dan surprisingly settingan game udah kebuka gitu. Jadi udah cukup menarik lah. Iya, dia ada kebuka. Semoga 90 FPS lah gitu ya. Iya, itu jadi lumayan lah gitu kan kayak biasanya tuh Unisoc tuh paling jelek kerjasama ini masih Ya udah itu ya. Pokoknya chipset 4G tercepat mungkin jadi salah satu opsi kalau misalnya beneran cepet. Nah. Kita udah coba belum sih? Apaan? Kita udah coba belum sih? Udah. Harusnya naik tayang besok nanti lah atau besok. Gitu. Besok aja ya. lah besok. Akan ditayangkan ya. Kita lihat. Jadi tonton lo besok. Apakah mampu ITL ini bener-bener kenceng bisa 90 FPS? Ya iya. Kan di beberapa game kayak PUBG, seingat gue PUBG, Mobile Legends tuh 90 FPS kan. Nah seingat gua untuk Unisoc itu PUBG itu biasanya masalah gitu. Iya. Dan masalah kedua adalah dia itu cuman mono sih, tapi ya it's okay lah, harga segitu juga lah gitu. Enggak, karena kan ada ITEL-nya. Iya sih sebenarnya. Bukan ITEL, siapa namanya? Yang temen-temennya. Iya, cuman itu doang agak disayangkan, tapi ya udahlah, itu kan salah satu kekurangan yang nggak di breaker banget gitu loh. Iya. Kan keren lo dapet cash. Iya, dapat cash kan. Cash anti warna. Cash anti warna itu juga mantep lah. Pokoknya ntar tunggu aja reviewnya, tapi menurut kita sih ini HP tuh memang bukan yang gong banget kayak wah harus beli gitu, tapi jadi ada opsi lah. Dan yang menariknya adalah kemarin gue temukan adalah tuh layarnya 144 Hz bisa di Instagram nih. Bisa di Iya, gak cuma telepon doang. Gue sebenarnya sayang banget gak datang ya. Sebenarnya gue pengen nanya kenapa sebutnya 1,5K sedangkan di dalamnya Full HD. Upscaling. Iya, kan gue udah nanya ke Infinix langsung. Upscaling. Iya, jadi sebenarnya katanya bentar ya, ini gue coba merangkai kata dulu. Jadi katanya, memang yang terdampar itu 1,5K, tapi sebenarnya dari global itu disetnya 2K. Jadi kayak, ya memang ada kayak upscalingnya gitu. Cuman ya perbedaannya kita mungkin harusnya ngetes samping-sampingan 1,5K sama yang si upscaling ini. 1,5K beneran sama, berarti paling bener itu bukan upscaling. Apa namanya? Sesuai sama kata globalnya. Apa? Jadi device-nya itu pakai layar 1,5K. Jadi kayak lu pakai laptop ini kan 2K nih. Contoh ya, lu pakai resolusi Full HD, nge-stretch gitu. Cuman dia bilang dia katanya pakai 2K, maunya bilang 2K. 2K, wow, keren banget kalau 2K anjing. Infinix. Hah? Infinix mau 2K katanya. Tadinya? Iya. Jadi itu 2K, cuman dia itu 1,5K di stretch di upscale gitu. Gue juga nggak ngerti sih. Nah itu makanya sebenarnya untuk cara membuktikannya adalah di pixel peeping. Iya sih. Tapi susah banget. Ya udahlah ya. Tapi apapun itu klaimnya mau 1,5K atau 2K mau salah bukan juga. Suatu masalah. Iya, tetap lebih baik dibanding cuman HD. HD gitu. Atau Full HD gitu. Water drop. Visual tebel. G99. NFC nggak ada. Oke ya, lanjut kita ke yang baru-baru aja. Ya, ini pembahasan utama sebenarnya. Cuman kalau belakang gini. Bukan sebenarnya capek aja kita ini. Kita lanjut ke ini dulu, ke Snapdragon ya. Karena Snapdragon ini sebenarnya lagi ada acara kan dan kita tidak diundang lagi. Ngambek. Kagak. Ya kita nggak diundang, nggak apa-apa info aja. Kita melaporkan dari Cakung nih. Tidak Maui Hawaii. Kita dari Cakung ya, melaporkan langsung. Kita dari Highwood. Highwood, jangan sebut dong. Nggak apa-apa, dia juga nggak ngerti Highwood apa. Iya, Highwood ya. Pokoknya arah Prior. Agak aneh nih, karena ternyata tiba-tiba Snapdragon ini ngasih nama kocak yaitu 8 Elite. Langsung skip gitu. Lagi-lagi nih bukan dosa sih, lebih ke keanehan dari Snapdragon gitu ya. Ini kayak AMD tau nggak? Betul. Namanya aneh, berubah-berubah. Berubah. Ini nggak sekali 2 kali. 6 Gen 1 ada, 6 Gen 2 nggak ada, tapi 6 Gen 1 ada, 6 Gen 3 ada, 6 Gen 3 ada, lalu 7 Gen 1 loncat ke 7 plus Gen 2, tiba-tiba jadi 7 Gen 3. Kan perubahan dari angka juga berubah jadi yang Gen betul berapa? Sekali gitu, padahal dia sempat tobat loh dari nomor-nomor yang kayak 778G, ribet gitu. Oke lah nih 8 Gen 1. Iya, lama-lama tapi banyak lompat-lompat nih, karena kemungkinan sih gue lihat memang jangan-jangan emang untuk powernya leapnya sejauh itu. Soalnya kayak yang kita ngomongin ke 7 Gen 1 itu kan mirip sama 778G atau 782G gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin 7 plus Gen 2
yang dimana harusnya dia 7 Gen 2, nah itu tuh beda tuh. Jadi kayak kenapa namanya plus, karena memang dari arsitektur dan performanya jauh banget. Ya itu masih cukup make sense sih. Iya, jangan kayak gitu untuk cuman kalau 8 Elite Gen 5 sebenarnya dia itu mau ngambil yang 8 Gen lama. Jadi biar nggak bingungin orang. Iya. Karena memang 8 Elite itu membingungkan kayaknya. Iya, karena kan kayaknya emang dia menghindari 4 karena pasar Cina. Ya udahlah ya, itu mah udah pasti sih kalau kata gue. Bisa juga. Karena kan pasar China itu kan salah satu user flagship kalau gue lihat kan. Iya. Mereka kan banyak yang tech savvy, dan lagi-lagi kalau kita ngomongin 1% Cina, banyak banget banyak bro. Banget gitu. Lo Apple aja nih di band di China, nggak jualan langsung di sedunia. Iya. Turun market share-nya. Jadi ini nih udah keluar ya, namanya 8 Elite Gen 5. Katanya namanya membingungkan ya, riset balik, tapi ada nama X2 Elite. Nah, kan ribet gitu ya. Langsung makanya bahkan sampai itu langsung 3rd Gen Orion CPU gitu ya. Nih 2 kali Orion L 4,6 GHz, woi. Yes. Dan 6 untuk yang mediumnya 3,62 gitu. Untuk single core-nya improve-nya 17%. Lalu ada 32% web browsing. Link gacor. Itu lagi anjing. Link gacor. Udah goblok. Oke, kita lanjut lagi ke 8 Elite Gen 5. Menarik sih itu. Ini juga ada juga untuk yang Adreno juga naik ya. Mostly sih udah pasti naik lah ya. Naik. Dan gue sih tidak melihat ada kayak perubahan signifikan, lebih tepatnya kayaknya sih emang ini masih kenceng-kencengan doang gak sih? Kenceng-kencengan. Malah nggak terlalu gimana ya soal performance, lebih ke AI-nya sih. Memang. Karena emang keynote utamanya dia tuh pengen bikin AI jadi tren yang utamanya si Snapdragon. Lalu untuk yang Samsung alias 4 Galaxy, di sini ada Ambient AI. Ini apa sih? Jadi tuh dia pas lagi keynote kan ada biasa kan manggil partner Betul. ya, yang menjual barangnya mereka kan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi itu Ambient AI itu kayak semacam AI, kalau di ininya namanya nih si Snapdragon sebutnya agentic AI. Agentic gitu. Jadi si AI ini bakal mempelajari semua hal yang ada di handphone lo. Kan semuanya dari dulu begitu juga. Enggak, tapi ini lebih personalize gitu. Jadi udah khas. Ini buat lu doang lah gitu hitungannya. Tiba-tiba lokal. Iklannya link gacor juga sih. Ya. Itu ya. Terus ya jadi kalau dari segi spek sih sebenarnya peningkatannya peningkatannya nggak begitu bro. Lalu nggak cuma untuk HP ya. Nah kalau laptop juga nih, juga berubah dari X2 Elite Extreme dan X2 Elite aja gitu. Yes ya, ini semuanya pakai 3rd Gen juga. Dan gue lihat sih ini masih jual-jualan tops, dia naikin nih. Dia naikin ke 80 tops. Kemarinnya 45 tops aja lumayan bingungin ya. Iya. Atau mungkin memang standar Microsoft mau dinaikin lagi. Fitur-fiturnya dibanyakin. Ya lagi-lagi tuh 2,2 kali faster gaming, tapi ya gaming apa kan? Iya. Game juga tidak banyak yang ada di Snapdragon itu. Jadi sebenarnya masih perlu laptopnya. Iya, perlu laptopnya, dan menurut gue sih perlu ada perubahan signifikan sih. Menurut kayak lebih tepatnya jangan sampai disalip AMD aja. Itu sih. Udah kesalip AMD. Snapdragon keluar emang jadi threat banget kan. Iya memang. Buat Intel sama AMD. AMD tapi sama Intel sekarang udah jauh sih. Nah ini nih, gue pengen tahu real laptop yang pakai X2 Elite itu kayak gimana. Benar. Apakah untuk kayak SOT-nya lebih tinggi gitu kan? Gak ada yang tahu juga. Soalnya dia klaim tuh dia punya 18 core CPU. Wow, 18 core. 18 core. Gak biasa ya? Gak tahu nih racikannya bakal kayak gimana. Apa CPU pakai PU? CPU-nya? Iya, ngomongnya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin kan biasanya kalau laptop itu berapa sih? 12 paling kan? Ya 10, 8, cuma kan ada multi thread-nya kan. Nah ini core nih gitu. Berarti berapa thread itu kali berapa itu ya? Iya kalau ya gitu lah ya, pokoknya aneh banget ya. Apa yang kira-kira pengen dicapai sama si Snapdragon ini, gue gak ngerti sih. Iya sih, tapi memang kalau gue lihat di sini laptopnya untuk CPU laptopnya tuh belum jadi major leap lah. Memang. Masih belum gimana. Gue penasaran itu dia bikin GPU lagi gitu loh. Lalu untuk ngomongin CPU Elite juga, tadi gue lupa sebut, yaitu siapa sih HP yang menggunakan 8 Elite Gen 5 ya. Kita lihat di sini udah ada nih Android Authority nge-spill ya, kemungkinan sudah pasti Xiaomi 17. Nah, untuk Xiaomi 17 sendiri ini dia kembali ke desain Mi 11 Ultra ya. Mi 11 Ultra. Iya, masa ikutin Apple sih. Balik ke Mi 11 Ultra bro. Yang ada layarnya ya. Iya, dan ini kemungkinan dia, tapi anehnya gue pengen belain gitu dia. Cuman dia muncul dengan nama Pro dan Pro Max. Itu dia. Tidak bisa dibelain dong. Sudah pastinya ngikutin Apple, breng. Emang ya. Udah mau dibelain nggak bisa ya. Cuman ya udahlah ya, kalau mengikuti yang baik ya sudah. Ya, nggak masalah sih. Ya, masih bagus juga. Iya, pasti bagus juga. Bagus juga. Dan gue yakin kalau Android ngikutin punya banyak potensi. Nah, kesalahan dari Apple adalah dia tidak
apa sih namanya abuse untuk yang bagian kosong ini. Ini bener-bener literally kosong aja, walaupun katanya di sini kan ada antena gitu kan. Cuma maksud gua ya udah nih agak boring aja, kosong banget gitu. Kenapa gitu? Nah, harusnya pakai tele. Iya, gitu. Xiaomi ini melihat sebuah potensi di sini dijadikan layar sama dia. Gitu. Dan emang sistemnya kayak layar Mix Flip ya? Iya. Itu kayak wah ini teknologi sama lagi kan, pasti panel yang digunain tuh dipakai tuh buat foto, buat selfie belakang jadi jadi cerminnya. Keren banget sih untuk Xiaomi 7. Tapi pertanyaannya tadi ada yang nanya juga di komen kira-kira masuk gak ya seri Pro dan Pro Max ini, kita nggak tahu sih. Pasti ya kalau misalnya Ultra Indonesia berani masukin, gue rasa Pro Max minimal ada sih. Ya kalau misalnya dari yang 14 kan, yang basic ada, Ultra ada. Iya, berarti kemungkinan basic dan Pro Max aja. Karena Pro itu biasanya agak-agak nanggung gitu kan. Pasti di harganya kayak nanggung, mendingan sekalian mahal. Iya gitu. Itu tuh Xiaomi 17, lagi lanjut ke iQOO ya. iQOO 15 mas sudah pasti lah ya. iQOO 15 lalu OnePlus 15 ya skip number ya. Iya, OnePlus 15 aneh juga nih, dan dia punya desain tuh balik ke kotak gitu ya. Gitu ya. Dia balik lagi ke ranahnya itu sama kayak X9. Iya, karena kan biasa OnePlus dan Oppo itu sama. Nah, OnePlus itu biasanya yang Snapdragon, Oppo itu yang biasanya pakai bukan Unisoci. Biar sekalian ya. Oke, lalu lanjut ke Samsung S26 Ultra udah pasti. Lalu yang menarik itu Realme GT8 Pro. Realme GT8 Pro yang punya desain unik banget ya, jadi kayak sampingnya apa sih? Iya, itu jadi kayak dia kuping kayak gitu. Kan kucing dia. Meow. Iya, meow, real meow ya. Udah gitu doang, ada lagi. Yang menarik juga ada katanya X300 Ultra, lalu Phone X9 Ultra, itu mah udah pastilah ya. Udah pasti pakai lah gitu. Nah itu kira-kira yang pakai untuk si Snapdragon. Kurang lebih sama yang sebelumnya ya. Betul. Masih nggak berubah. Tapi gue sih menarik di Xiaomi sih asli. Xiaomi gue nungguin. Iya nungguin banget sih. Karena kemungkinan itu akan menjadi HP gong karena gimmicknya aneh tapi kepake gitu. Lu bisa selfie dengan kamera belakang itu tanpa menggunakan HP flip gitu kan. Ya itu sih. Tapi lagi-lagi Ger. Apa? ROM Cina. Itu pasti bagus. ROM global. Benar nggak sih? Ya capek gua. Oke, itu kira-kira dari untuk si Snapdragon yang masih gitu-gitu aja sih sebenarnya. Ini belum ada ya Xiaomi. Biasanya kan di announce ya, ini Xiaomi bakal jadi pertama, iQOO jadi pertama gitu. Oh belum. Gua tadi nonton kayak gua nggak ngeliat bagian itu. Belum sih, kemungkinan nanti kali. Ya harusnya bentar lagi ya. Stay tune aja. Kita lanjut juga untuk ke Dimensity yang terakhir ini, itu Dimensity juga launching. Tiba-tiba diam-diam mengeluarkan Dimensity 9500 nih. Gila banget, ini juga Albicore yang aneh banget namanya karena menggunakan ARM C1 ya, C1 Ultra, Premium dan Pro. Ini sebenarnya kayak punyanya si Snapdragon, ada yang Orion M, L gitu Orion M, Medium dan Large gitu. Iya. Nah ini juga ada Ultra, Premium dan Pro gitu ya. Jadi kayak namanya tuh dibikin kayak wah, gitu. Tidak ada yang biasa. Gitu. Biasa ada Nano, tapi nggak di sini. Oh. Ya iyalah, ngapain ada di sini? Oh, maksudnya di 8.500 nanti. Mungkin 8.500 atau di. Tapi gue belum nemu sih sampai saat ini itu sih. Gue kenapa dia diganti nama gue nggak ngerti kenapa. Ya itu karena sesimpel dia itu pakai ARM 9.3 yang varian barunya. Oh, jadi dan ada karena si Snapdragon nggak pakai, dia bisa. Oh, arsitekturnya ada yang baru, jadi dipakai sama Dimensity ya. Tapi mereka masih pede untuk pakai Albicore sih, karena kita lihat juga untuk Albicore sendiri di Dimensity itu untuk 9000 seriesnya bagus ya. Tidak seperti Vivo, tidak seburuk yang kita awal-awal pikir ya kan. Iya enggak sih, lo yang mikir gitu. Gue sih udah pede. Sorry bro, bisa lihat putar video lama. Lalu apa namanya nih 4 channel UFS 41 ini gimana nih maksudnya faster sequence? Ini 4 channel UFS. Jadi ini jalurnya ini untuk lainnya si UFS itu bertambah. Jadi dia bisa ngasih bandwidth-nya lebih cepat. Oh, lebih 100% faster sequential. Wow, berarti ini kalau iya, berarti benar-benar ini dimaksimalkan lagi ya, karena gua rasa UFS 4 dan 41 itu nggak ada berubahnya. Jadi mungkin 41 inilah purpose dari 41, mungkin dia bisa gedein bandwidth-nya gitu. Iterasi maksimalnya kayak gitu. Iya, jadi kayak ada banyak lah 112% faster racing performance karena ray tracing itu kan dari Chase gitu. Benar itu juga. Sebenarnya yang case-nya itu juga itu pengaruh, tapi sebenarnya yang jadi highlight itu kan dia ini PD ya, 120 fps ray tracing gaming with interpolation. Wow, gila. Jadi emang kayaknya di MediaTek ini standarnya udah ada interpolasi.
Ya, jadi siapa tahu nih handphone yang pakai MediaTek siapa sih? Apa? Oppo make. Vivo, Oppo udah ada ya? X9. Oppo X8 udah ada interpolasi ya? Oh udah ada. Ada. Iya sih emang bawaan MediaTek Iya, sih. bawaan MediaTek emang udah bagus untuk interpolasi. Iya. Dari Reno 13 dia udah ada. Reno 13. Lu bayangin dah, Matrix sudah ada interpolasi gitu. Ya gua sih melihat mungkin dia masih main di kenceng-kencengan sih, belum ada. Ya kalau kamera sih kayaknya udah bagus-bagus aja lah ya. Kamera udah standar oke juga. Iya, Vivo maksud gua, lihat iya, Dimensity coy. Maksud gue kalau lu ngomongin Dimensity 9000 atau 8 Elite, Bang, kamera bagus gak? Bego banget. Udah pasti bagus. Ya, sebusuk-busuknya Samsung masih bagus. Masih bagus. Masih bagus sebenarnya. Dia tuh kelihatan busuk ketika ada Vivo di sampingnya. Iya. Betul. Jadinya standarnya gitu makin jauh gitu. Oke, kira-kira itu aja untuk berita-beritanya kali ini. Guys, mungkin itu aja guys ya. Ya, besok kita Terima kasih coba yang udah like nih, gila ya, udah nonton sebanyak ini. 250 orang yang nonton. Gokil. Yes. Xiaomi 17 basic 7.000 mAh bang, enggak global. Enggak mungkin, global pasti 5.700 lah. Guys, sampai jumpa guys di minggu depan. Bye.